Suara Kebenaran pada Sabtu, 13 April 2024 berjudul Prime Time. Saudaraku yang kekasih, berurusan dengan Tuhan adalah prime time kita. Jangan kita merasa cukup dengan datang ke gereja, sebab Tuhan itu segalanya dalam hidup kita. Hal ini tidak membuat kita jadi aneh dan tidak bertanggung jawab hidup. Orang yang bergaul dengan Tuhan dan mengalami Tuhan pasti cerdas, rajin, dan hidup bertanggung jawab, sehingga hidupnya agung, luhur, dan mulia. Di dunia ini banyak orang agung, luhur, mulia, bertanggung jawab, tapi belum tentu memiliki Tuhan. Tetapi kalau seseorang memiliki Tuhan, pasti memiliki semua ini. Jadi, kalau kita melihat orang Kristen malas, tidak bertanggung jawab, pasti dia bukan Kristen yang benar. Kristen yang benar, yang bergaul dengan Allah, pasti hidupnya agung, luhur, mulia. Justru dari situ nampak keagungan kita sebagai anak-anak Allah. Perjumpaan dengan Allah membuat karakter agung Allah diturunkan. Kehidupan Yesus yang agung ini juga dapat kita miliki. Maka berjuanglah. Jangan nanti ketika kita di ujung maut, baru kita mencari Tuhan. Tidak bisa, saudaraku. Kita tidak akan bertemu Tuhan. Janganlah menganggap bahwa Tuhan itu gampangan atau murahan. Selagi masih memiliki kesempatan, carilah dan temukan Tuhan. Sadarilah, kita hidup tidak lebih dari 100 tahun. Jadi, selama kita hidup di bumi, kita mau belajar menjadi anak-anak Allah. Melalui peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi, Tuhan berbicara. Karena tubuh kita dijadikan bait Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam diri kita. Kita mau berurusan dengan Tuhan melalui rohnya yang ada di dalam diri kita. Jika itu terjadi di dalam hidup kita, maka hidup kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan artinya menganggap Tuhan itu mulia, berharga, dan menyenangkan hati Dia dari setiap sikap dan perbuatan kita. Yaitu jika kita menuruti firman atau suara Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Dan hidup kita disita seluruhnya untuk itu, saudaraku. Bagaimana segala sesuatu yang kita lakukan selalu benar di mata Tuhan. Benar bahwa kita punya keinginan sendiri, tetapi kalau kita menghargai Tuhan, maka kita lebih mengikuti kehendak Tuhan daripada kehendak diri kita sendiri. Disitulah akan ada proses yang tidak mudah. Mengapa? Karena kita memiliki dua manusia, manusia lama dan manusia baru. Kita berlatih terus untuk mengikuti apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita, supaya manusia baru kita tumbuh dan manusia lama kita makin dimatikan. Terkesan kita ini tidak lagi memiliki hidup untuk diri kita. Benar, memang benar. Hidup kita seluruhnya dipersembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Dan itu keadaan atau jalan yang paling aman dalam hidup kita. Sebab kalau kita membuka peluang untuk mencari kesenangan bagi diri kita sendiri, disingkatnya umur hidup kita ini, itu berbahaya. Karena kesenangan-kesenangan yang tidak menyenangkan Tuhan itu menjadi pangkalan dari kuasa gelap. Namun harus dimengerti, kita tetap menjadi manusia yang makan enak, kumpul dengan keluarga tentunya, berwisata, menikmati seni dan lainnya.
Tuhan juga akan memberikan kegembiraan seperti itu, di mana dalam kegembiraan tersebut kita tetap menikmati bersama Tuhan. Pasti kegembiraan-kegembiraan yang tidak melanggar etika kesucian Tuhan. Pada waktu kita sudah menutup mata, di mana tidak ada dosa, tidak ada kuasa kegelapan, baru kita memiliki hidup kita sendiri. Maka di dalam Lukas 16 ayat 12 dikatakan, "Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu?" Harta orang lain adalah apapun yang bisa kita miliki sekarang ini. Sedangkan harta kita sendiri itu nanti di langit baru, bumi baru, di kerajaan surga. Jadi, harta kita hari ini, semua kemampuan dan kebisaan adalah harta orang lain. Artinya hartanya Tuhan yang kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudaraku, hidup kita ini harus disita Tuhan mulai sekarang, supaya kita memiliki hidup di kekekalan. Dan memang mengikut Tuhan itu berat sekali, karena kita harus menyerap pikiran, perasaan Tuhan, sampai kesenangan-kesenangan kita pun benar-benar kudus. Tidak sama dengan kesenangan dunia. Kita tetap bisa menikmati hidup, tetapi hal-hal yang tidak perlu kita lakukan atau tidak boleh kita lakukan, kita tidak lakukan. Di situ kita dikuduskan. Ini semua merupakan persiapan untuk kehidupan yang akan datang. Kita mau pulang ke surga saja. Tetapi sekarang kita harus berani memenuhi syarat untuk bisa masuk ke kerajaan surga. Beri waktu untuk bertemu Tuhan, rajin mendengarkan firman, tidak terikat dengan dunia. Dengarlah suara Tuhan di setiap peristiwa. Maka dengan sendirinya Tuhan akan memimpin kita. Ingatlah saudaraku, menit demi menit kita ini berharga sekali untuk proses pendewasaan kita. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.